Kami dari Latsar Kabupaten Bogor tahun 2025, Angkatan 9 Kelompok 3, akan menampilkan hasil diskusi pelajaran Agenda 2, yaitu penerapan nilai berakhlak tokoh panutan di Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kelompok 3 Subkelompok 1 yang beranggotakan Rizky Triatama NDH 11, Kania Anggraini Widyastuti NDH 20, Nur Tamimah NDH 23, dan R. Amalia Gantina NDH 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi tentang tokoh panutan kami, yaitu Ibu Atalia Praratya. Ibu Atalia Praratya sebagai seorang figur publik dan istri dari mantan Gubernur Jawa Barat seringkali mengedepankan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakannya, baik dalam peran sosial maupun kemanusiaannya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagaimana Ibu Atalia Praratya, atau biasa dipanggil dengan Ibu Cinta, mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam berbagai peran dan aktivitasnya. Berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Atalia dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan. Melalui berbagai program sosial yang diluncurkannya, yaitu yang pertama ada program pemberdayaan masyarakat, lalu ada bantuan untuk keluarga kurang mampu. Ibu Atalia memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa pelayanan Ibu Atalia tidak hanya berbicara soal memberi, tetapi lebih pada usaha untuk mendampingi, memfasilitasi, dan menyediakan peluang bagi masyarakat agar mereka bisa mandiri dan sejahtera. Berakhlak yang kedua, yaitu ada akuntabel. Akuntabilitas adalah salah satu nilai penting yang diterapkan oleh Ibu Atalia dalam setiap langkah dan keputusan yang diambilnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun perannya di pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari sisi akuntabilitasnya. Yang pertama ada pelaporan program. Dengan pelaporan program, Ibu Atalia sering melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program sosial yang diluncurkannya, dan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan untuk bantuan sosial dan program pemberdayaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Yang kedua ada pemberdayaan perempuan. Dalam membangun pemberdayaan perempuan, Ibu Atalia memastikan bahwa program-program ini efektif dan tidak hanya bersifat simbolis. Beliau melibatkan komunitas dan memantau perkembangan untuk memastikan bahwa hasilnya nyata dan berkelanjutan. Ibu Atalia sangat menjaga transparansi dalam menjalankan setiap programnya, baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaannya. Hal ini mengarah pada terciptanya kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap dirinya. Yang ketiga, harmonis. Menghargai keberagaman, Ibu Atalia selalu berusaha menciptakan inklusivitas di dalam setiap program yang diluncurkannya, seperti dalam kegiatan sosial, melibatkan semua kalangan, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Pendekatan personal, Ibu Atalia juga sangat peduli terhadap hubungan interpersonal. Di pemerintahan, Ibu Atalia sering berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum untuk menjaga suasana kerja yang kondusif dan penuh kerjasama. Ibu Atalia memahami bahwa keharmonisan adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan positif. Yang keempat, loyal. Dukungan kepada mantan Gubernur Jawa Barat, beliau menunjukkan loyalitas tinggi dalam mendukung visi dan misi suaminya, Ridwan Kamil, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, juga aktif membantu menjalankan berbagai program sosial yang mendukung pembangunan di Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Loyalitas terhadap komunitas Ibu Atalia tetap setia pada prinsip bahwa pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Poin kelima, adaptif. Di dunia yang terus berubah ini, Ibu Atalia tidak hanya beradaptasi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan solusi. Seperti menghadapi krisis. Ketika pandemi COVID-19 melanda, beliau tidak hanya berdiam diri, tetapi langsung menginisiasi program bantuan sosial, pembagian masker, serta bantuan untuk keluarga yang terdampak. Kemudian, pendekatan berbasis data.
Dengan mengadaptasi pendekatan berbasis data untuk menentukan daerah-daerah yang membutuhkan bantuan lebih, dan juga terbuka terhadap ide-ide baru dan teknologi yang bisa mendukung implementasi program yang lebih baik. Poin ke-6, kolaboratif. Kerjasama dengan organisasi sosial. Aktif bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial dan lembaga kemanusiaan dalam mengimplementasikan berbagai program sosial di Jawa Barat. Kemitraan dengan sektor swasta. Selain bekerja dengan pemerintah dan masyarakat, Ibu Atalia juga sering menggandeng sektor swasta untuk mendukung berbagai program, seperti dalam memberikan bantuan kepada yang menjalankan usaha kecil. Beliau mengajak perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan. Dari berbagai kiprahnya, jelas bahwa sosok Ibu Atalia bukan hanya sekedar istri dari seorang pejabat ternama, melainkan tokoh panutan bangsa. Melalui nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, atau peduli sesama yang telah beliau buktikan, kita berharap generasi sekarang dan mendatang dapat meneruskan cita-citanya untuk membangun negeri yang lebih baik dan berintegritas. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 3, subkelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.